Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitrianti. Saya dari kelas A1 Prodi Ilmu Komunikasi ingin menceritakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Situ Bagendit. Alkisah di sebuah desa di Kabupaten Garut, Jawa Barat, tinggallah seorang janda yang kaya raya bernama Nyai Endit. Dengan kekayaannya, Nyai Endit bisa membeli semua yang ia inginkan dan banyak penduduk miskin juga yang meminjam uang kepadanya. Namun, Nyai Endit meminta imbalan, yaitu penduduk desa harus mengembalikan uang kepada Nyai Endit dengan bunga yang sangat besar. Jika telah tiba waktunya untuk membayar hutang, Nyai Endit akan menagih hutang dengan membawa pengawal atau membawa tukang pukul. Dan jika ada penduduk desa yang tidak mau membayarnya, maka Nyai Endit akan melakukan kekerasan. Jika musim panen telah tiba, ladang-ladang milik Nyai Endit akan menghasilkan panen yang sangat melimpah. Dan milik Nyai Endit selalu menyimpan cadangan makanan saat musim panas melanda. Namun, tidak begitu halnya dengan penduduk desa yang miskin. Ketika musim panas datang melanda, para petani kesulitan untuk mencari makanan, bahkan banyak petani miskin yang mengalami busung lapar. Keadaan warga yang miskin sangatlah berbeda dengan keadaan Nyai Endit yang sangat kaya raya. Nyai Endit selalu berpesta pora di rumahnya, sedangkan rakyat miskin kelaparan. Dan penduduk desa sering menyebut Nyai Endit sebagai lintah darat. Suatu ketika musim panas melanda desa, tetapi Nyai Endit tetap melakukan pesta pora di rumahnya. Ketika pesta sedang dimulai, tiba-tiba saja salah satu pengawal Nyai Endit datang menghampirinya dan berkata, "Maaf Nyai Endit, di luar ada pengemis yang ingin masuk. Sepertinya ia ingin meminta-minta," kata pengawal tersebut. Dan Nyai Endit menjawabnya dengan ketus, "Usir pengemis itu. Jangan biarkan dia masuk ke rumahku." Dan tiba-tiba saja pengemis itu merobos masuk ke dalam rumah Nyai Endit. Dan pengemis itu pun berkata, "Kau benar-benar sangat serakah dan kejam, Nyai Endit. Kami tengah kelaparan karena musim panas, sedangkan kau berpesta ria di dalam rumahmu. Tolong beri kami sedikit makanan," kata pengemis tersebut. Nyai Endit pun semakin marah karena pengemis tersebut masuk ke rumahnya tanpa seizin Nyai Endit. Dan Nyai Endit pun berkata, "Berani sekali orang miskin seperti kau masuk ke rumahku. Dasar kurang ajar, cepat usir dia dari rumahku," teriak Nyai Endit. Pengawal itu langsung menyeret pengemis itu keluar. Namun tak disangka pengemis itu dapat melumpuhkan pengawal Nyai Endit dengan sekali gebrakan. Para tamu pun takjub melihat kesaktian pengemis itu. Dan pengemis itu berkata, "Jika kau tidak mau berbagi kepada orang miskin sepertiku, maka akan kutunjukkan sesuatu kepadamu." Dan ia mengambil ranting pohon dan menancapkannya ke tanah. Dan pengemis itu pun berkata, "Jika kau dapat mencabut ranting tersebut, maka kau adalah orang yang mulia di dunia. Tetapi jika kau tak mampu mencabutnya, maka suruh seluruh pengawalmu untuk mencabutnya," kata si pengemis tersebut. Dan Nyai Endit pun memerintahkan semua pengawalnya untuk mencabut ranting pohon yang sudah rapuh tersebut. Namun ternyata pengawal Nyai Endit tidak ada satupun yang dapat mencabutnya. Dan pengemis itu berkata lagi, "Pengawalmu saja tidak bisa untuk mencabutnya. Sekarang kau bisa lihat aku melakukannya," kata si pengemis tersebut. Dan dengan mudahnya si pengemis tersebut mencabut ranting pohon yang sudah rapuh itu. Setelah dicabut, keluarlah air dari lubang bekas ranting tersebut. Setelah mencabut ranting, tiba-tiba saja pengemis itu hilang entah kemana. Kejadian aneh pun mulai terjadi. Sebuah guncangan gempa bumi datang membuat Nyai Endit dan seluruh tamunya kaget. Mereka sangat ketakutan dan lari berhamburan keluar rumah. Ternyata di luar rumah pun terjadi hujan yang sangat deras.
Dalam sekejap, rumah Nyai Endit yang sangat megah itu terendam oleh air, dan desa tempat tinggal Nyai Endit tersebut telah berubah menjadi danau. Penduduk desa menyebutnya Danau Bagendit atau Situ Bagendit. Di dalam danau tersebut terdapat lintah yang sangat besar yang merupakan jelmaan dari Nyai Endit. Sekian cerita dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.